Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa'a hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jemaah sekalian yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu dan adik-adikku sekalian jemaah Masjid Al-Falah yang semoga selalu berada dalam rahmat dan ridha serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini Allah berikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan segala amal kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal ibadah. Segala kelemahan kita di dalam mengisi waktu-waktu yang Allah sediakan kepada kita di dalam mensyukuri nikmat Allah apabila ada kesalahan-kesalahan di hadapan Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita dan memberikan bimbingan kepada kita untuk terus memperbaikinya sehingga kita mudah-mudahan selalu dalam keadaan istiqomah di dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam keimanan dan dalam beramal soleh. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salat dan salam juga disampaikan, diberikan oleh Allah kepada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan kepada seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan jemaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu ini dengan bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan jemaah sekalian yang saya hormati, malam hari ini kita akan bahas tema tentang kewajiban menjaga ukhuwah atau persatuan dan kesatuan atau yang disebut dengan silaturahim. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah sangat jelas menyampaikan firman ini. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan dari dirinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan kalian laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim atau hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Maha
saat ini mungkin sering dilupakan atau cenderung dilupakan. Walaupun para khotib biasanya membuka khutbahnya mengawali dengan ayat ini, ya. Tetapi fenomena sekarang ini banyak orang yang justru semangatnya berpecah belah, semangatnya saling menjauh, semangatnya saling membuli, semangatnya kemudian saling memisahkan diri. Nah, inilah yang perlu kita ingatkan, terutama kepada generasi-generasi robani, generasi penerus kita. Jangan sampai nanti kita terjebak di dalam asobiyah, di dalam organisasi-organisasi yang ternyata bukannya untuk kebaikan atau menimbulkan kebaikan, ternyata malah menimbulkan kebanggaan, fanatisme kelompok yang membahayakan, sehingga menafikan kelompok yang lain atau organisasi-organisasi yang lain atau bagian dari sesama muslim yang lainnya. Nah, inilah yang perlu kita ingatkan kembali, karena di dalam Al-Quran Allah juga mengingatkan surat Ali Imran ketika didahului dengan firman Allah SWT, perintah untuk bertakwa dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka diikuti dengan ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ya. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Itu adalah perintah dari Allah sebenarnya. Jadi menjaga persatuan dan kesatuan atau kekuatan ukhuwah itu bagian dari syariat, ya, 7 pokok syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Samping kewajiban untuk beribadah, menyembah Allah SWT dengan memurnikan ketaatannya, tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian menjadi orang-orang yang pemaaf dan juga tetap taat, konsisten di dalam ketaatan dan juga di dalam menjaga hubungan silaturahim. Jadi yang pokok ajaran agama ketujuh adalah menjaga silaturahim, dan itu semuanya sudah dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Maka perintah berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, jangan kalian bercerai-berai, ini menjadi sesuatu kewajiban. Walaupun banyak orang, kelompok orang yang selalu ingin memisahkan diri atau ingin memecah belah, ya, kelompok-kelompok seperti itu yang keberadaannya ingin membuat perselisihan, membuat perpecah belahan, berarti dia pengikutnya Van der Plas, ya, pengikutnya Van der Plas yang dia beragama tetapi dalam rangka untuk menimbulkan perpecah belahan atau untuk menimbulkan huru hara sehingga satu sama lain kemudian bermusuhan. Padahal di sini sudah diingatkan, jangan kalian bercerai-berai. Ingatlah ketika ikatlah nikmat Allah, ya, kepada kalian ketika kalian dahulu, ya, saling bermusuh-musuhan, saling berselisih, saling berjidal, saling memerangi. Maka Allah mempersatukan hati kalian dan Allah menjadikan kalian bersaudara karena nikmat Allah. Nikmat iman, nikmat Islam itu harusnya mempersatukan. Tidak ada batas wilayah, tidak ada batas teritori, tidak ada batas umur, ya, semuanya itu adalah bagian dari kewajiban untuk bersatu di dalam agama Allah. Kalau kita sudah berislam, mestinya kemudian tidak saling memusuhi atau tidak saling membubarkan pengajiannya, misalnya begitu, ya. Ini kesombongan yang seperti inilah yang sebenarnya sekarang sedang ditiup-tiupkan terus-menerus. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang terjebak dalam permusuhan seperti ini. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kita ingatkan ulang-ulang, terutama ini generasi-generasi penerus kita. Jadi semangat kita adalah bagaimana di dalam berislam ini mempersatukan seluruh komponen umat Islam ini supaya kita mampu mewujudkan Islam yang unggul, ya'lu wala yu'la alaih, Islam yang hebat. Jangan sampai kita bermusuh-musuhan. Kita sedih sebenarnya, ya, dalam kondisi yang sekarang ini semakin modern, semakin tinggi ilmu pengetahuan, ternyata kemudian malah semakin sombong, ya, bukan merunduk, bukan merendah diri, bukan bagaimana mengajak bersatu, tetapi malah menimbulkan perpecah belahan. Rasul pernah bersabda dalam Sunan Abu Dawud, ya, laisa minna man da'a ila sabiyyah, bukan termasuk umatku atau tidak akan aku akui sebagai umatku orang yang berdakwah untuk kepentingan kelompok atau untuk kepentingan asobiyah. Walaysa minna man qatala ila asobiyah, dan bukan termasuk umatku orang yang bermusuh-musuhan sampai berperang, gitu, ya.
sama-sama membawa golok, membawa parang, bahkan mungkin sampai tembak-tembakan misalnya begitu ya, itu untuk membela asobiyahnya, tidak akan diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Artinya tidak akan mendapatkan syafaat beliau. Kemudian walaysa minna man mata ila asobiyah, tidak pula termasuk umatku yang dia mati membela asobiyahnya atau fanatisme kelompoknya. Nah ini makanya ini berarti menjadi panduan bagi kita. Rasul sudah menjelaskan, Allah sudah menegaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, dan ini adalah bagian semangat juang kita. Maka kenapa kita harus menjadi orang-orang yang terus mendakwahkan dan bersilaturahim di sini supaya tidak terjadi perselisihan. Perbedaan itu sudah pasti karena dua anak kembar saja biasanya prinsipnya berbeda atau ada saja yang berbeda. Nah inilah makanya kita harus menjaga silaturahim. Ya, kemudian Allah lanjutkan ya, maka Allah persatukan kalian, persatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di jurang neraka ketika itu atau sebelumnya ya. Sudah ada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Maksudnya kemudian mempersatukan. Allah kemudian mempersaudarakan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah ini sekali lagi bahwa kita ini hidup di dalam alam semesta raya ini masing-masing diberikan profesi atau kebiasaan atau karakter bahkan budaya yang berbeda-beda, tetapi masing-masing kemudian diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Makanya di dalam surat Al-Maidah ya, surat Al-Maidah ayat yang ketiga kalau tidak salah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Menolonglah kalian untuk berbuat kebaikan dan takwa. Jadi kalau ada orang yang mengajak berbuat kebaikan, kemudian ternyata dimusuhi, mesti ditolong karena kita harus saling tolong menolong untuk berbuat kebajikan. Kemudian ada orang yang mengajak kepada ketakwaan atau dia bertakwa tetapi dimusuhi banyak orang, maka kewajiban sama orang muslim adalah menolongnya. Itu namanya tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong untuk berbuat keburukan dan permusuhan. Ya, ini adalah bagian dari petunjuk-petunjuk Allah yang selama ini atau mungkin hal seperti ini kemudian dilupakan. Padahal ini adalah bagian dari 7 pokok ajaran agama Islam yang harus menjadi kepribadian karakter setiap muslim. Kemudian lanjutan ayatnya, kalau kita baca 104-nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan tidaklah ada di antara kalian segolongan umat. Namanya segolongan itu tidak semuanya berarti ya. Ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Karena tidak semua manusia bisa dengan kapasitas ilmunya, dengan kapasitas jabatannya atau kekuasaannya atau pengaruhnya ya, sehingga tidak semua orang bisa. Yang awam mungkin tidak bisa yang melakukan seperti ini karena tidak punya otoritas, tidak punya decision making, istilah anak mudanya begitu. Tidaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf. Yang namanya menyuruh biasanya adalah kekuasaan, artinya mengendali kekuasaan. Menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah segala perbuatan yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makanya kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu ya, menjaga silaturahim atau persatuan-persatuan diantaranya adalah bagian dari keberuntungan. Di dalam hadis riwayat Imam Ar-Rabi'i, Rasulullah bersabda, man dominali wahadatan, siapa yang menjamin untukku satu hal atau satu perkara, domintu lahu arba'an, aku akan jamin untuknya 4 perkaranya. Yasilu rahimah, yaitu mempertahankan silaturahim atau memperkuat silaturahim atau menghubungkan silaturahim. Apa yang dijamin oleh Rasulullah SAW? Rasul menjamin begini atas nama Allah tentu saja. Fayuhibbuhu ahlahu, maka orang yang selalu berusaha memperkuat hubungan silaturahim, mempertahankan keutuhan silaturahim atau hubungan persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, ukhuwah tadi, maka Allah akan berikan kepada mereka
akan dicintai oleh seluruh familinya atau keluarganya. Jadi orang yang senantiasa berusaha untuk menghubungkan silaturahim, mendamaikan orang-orang yang ya di antara saudara yang bermusuh-musuhan, tentu dengan cara yang baik. Bahkan dengan yang memusuhi, saudara yang memusuhi, kemudian dia tetap berusaha untuk bagaimana persatuan, kesatuan, ukhuwah, kekeluargaan tadi tidak retak, tidak putus. Maka orang yang seperti itu akan disayangi atau akan ditimbulkan kasih sayang di antara keluarganya. Fayuhibbu ahlahu, familinya semuanya akan saling mencintai sehingga terjadi kebahagiaan harmonisasi. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa yuwassa'u alaihi fi rizqi, akan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berkeliling untuk menghubungkan silaturahim, mengunjungi sesama saudaranya, mempersatukan sesama saudaranya, maka rezekinya akan diperluas. Dan namanya diperluas itu keragamannya, ya. Dan mohon diketahui dan juga diyakini bahwasanya rezeki itu tidak hanya berupa uang, ya, tidak berupa materi, tetapi kita hidup punya banyak teman, hidup banyak saudara, di mana-mana ketemu saudara, di mana-mana ketemu teman, maka di situ bagian dari rezeki. Sehingga pada saat kita ketemu sesama teman kita, minimal lah kita diajak minum kopi bersama, ya. Kalau bertamu minimal ya disuguhin pisang gorengan, begitu ya Pak ya. Jadi rezekinya ada aja gitu ya, insya Allah ya. Walaupun tadinya nggak kenal, begitu kita berkunjung, insya Allah akan disuguhi. Ya, tidak hanya itu, kadang-kadang pulangnya diolah-olahi, ada kelapa muda, ada pisang, ada beras gitu. Jadi ini kebiasaan, tadinya nggak kenal, tapi karena kita berkunjung, kemudian saling mendoakan, kemudian saling mendakwahkan, mengajak kepada kebenaran, maka rizkinya akan diperluas. Nah, ini adalah bagian dari takdir yang dijamin oleh Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bilang begini, maksudnya meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa yuzadu fi ajalihi, Allah akan perpanjang ajalnya. Maksudnya ajalnya itu dibuat panjang, tidak segera datang. Ya, maksudnya kematiannya atau umurnya itu menjadi panjang. Dan panjangnya umur ini semakin bermanfaat, semakin membawa kebaikan, semakin membawa kedamaian, membawa ketentraman, dan seterusnya. Semua itu adalah bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala hanya karena sebab menjaga hubungan silaturahim, yaitu selalu berusaha untuk memperkuat ukhuwah, persatuan dan kesatuan. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa yudkhiluhullahul jannata allati wa'adahu, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang dijanjikannya kepada mereka. Nah, ini adalah bagian dari jalan menuju surga, sehingga 7 pokok ajaran agama itu tadi apabila dilaksanakan dan itu menjadi karakter kita sebagai muslim yang beriman, maka insya Allah itu bagian dari jaminan. Ya, sebab orang yang berhubungkan silaturahim sudah dijamin oleh Allah tadi, mereka itulah orang yang beruntung. Di dalam ayat berikutnya, justru yang suka menimbulkan perselisihan, perpecah belahan, kemudian bahkan peperangan, maka orang itu akan mendapatkan azab yang dahsyat. Di ayat 105-nya, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kalian menyerupai itu baru namanya menyerupai. Sebenarnya tidak serupa, tapi menyerupai maksudnya apa? Meniru. Ya, meniru. Janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Jadi maksudnya meniru-niru. Ya, pengen mencoba-coba berselisih dan bercerai-berai. Janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan saling berselisih sesudah datang keterangan yang jelas dari Allah ya kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksaan yang berat. Jadi jangan sampai semangatnya kita kemudian malah terbalik. Agama mengajarkan supaya kita memperkuat persatuan, tetapi malah kita menimbulkan permusuhan. Yang kita lakukan alih-alih untuk menimbulkan persatuan dan kesatuan, tetapi malah menimbulkan perpecah belahan. Jadi orang-orang yang berbeda misalnya begitu ya, ada pengajian di mana, mestinya kalau memang berbeda ya tidak usah ikut ngaji kan begitu ya Pak ya, beres kan. Kalau misalnya ada pengajian berbeda nggak usah ikut ngaji ke situ, nggak usah didengerin kan, beres itu. Tapi kalau misalnya dibubarkan ya katanya menuduh akan menimbulkan perpecah belahan, itu kan namanya fitnah ya.
apalagi fitnahnya nanti makin kemana-mana misalnya gitu ya. Ini contoh-contoh yang tidak baik dan kita sedih terus terang aja. Kenapa ulama-ulama yang yang membawahi mereka atau ulama panutan mereka sepertinya menikmati hal yang seperti ini gitu ya. Jadi malah timbul kesombongan dari asobiyah tadi. Inilah bahayanya. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah menyatakan sangat sahih dan mereka saya yakin paham. Ya, ini hadis di Sahih Bukhari dan Muslim. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Sesama muslim mestinya saling bersaudara. Sesama muslim mestinya saling menguatkan. Sesama muslim mestinya harus saling berwala. Wala itu artinya setia, ya, saling melindungi, saling menguatkan, bukan menimbulkan perpecah belahan. Apalagi hanya berdasarkan isu atau tuduhan-tuduhan, zon-zon, sangkaan-sangkaan yang semuanya itu adalah tipu daya setan. Orang yang banyak zon buruknya itu sebenarnya dalam dalam kendali hawa nafsu yang dikendalikan oleh setan, musuh manusia yang paling nyata. Nah, oleh karena itu Bapak dan Saudaraku, terutamanya adik-adikku para santri ya, ke depan kalian kita doakan menjadi ulama-ulama besar, menjadi tokoh-tokoh yang bisa menggerakkan ya perjuangan dakwah ini untuk mempersatukan seluruh komponen masyarakat dan bangsa, terutama kaum muslimin. Jangan sampai kemudian menjadi orang-orang yang berpecah belah, karena ini membahayakan ya. Orang yang suka berpecah belah pada prinsipnya pasti dia selalu diliputi dengan ketakutan, karena dia tidak akan merasa aman. Tapi orang yang semangatnya selalu mengajak bersilaturahim, maka dia pasti akan optimis ya. Di mana-mana dia akan merasa nyaman karena ketemu saudara. Tapi orang yang suka menebarkan perpecah belahan, mereka tidak akan pernah nyaman kecuali di kelompoknya, kecuali di lingkungan habitatnya yang sama-sama memiliki asobiyah tadi. Kalau dia sudah keluar dari situ nggak akan pernah merasa nyaman. Sehingga orang yang seperti ini suatu saat dia akan sulit masa depannya, akan sulit rezekinya, bahkan akan sulit ya ketemu kebahagiaan di dalam hatinya. Karena itulah maka perintah Allah ini harus kita jalankan. Apalagi materi yang lalu kita sudah jelaskan ya, kewajiban untuk taat kepada Allah. Di antara ketaatan yang harus menjadi panduan dan menjadi target perjuangan kita adalah semangat untuk menjaga dan memperkuat hubungan silaturahim. Karena ada bagian dari perintah Allah tadi di dalam surat An-Nisa sangat jelas ya. Dan peliharalah hubungan silaturahim, karena Allah itu ya menjaga dan selalu mengawasi kita. Walaupun ya Nabi sudah pernah berdoa bahwa umatnya jangan sampai kemudian dihinakan ya dengan peperangan, atau umatnya jangan sampai dikalahkan dengan peperangan. Ternyata doa Nabi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia atau umat Islam diperangi kayak gimana pun gak akan takut, tidak akan merasa gentar, karena setiap umat Islam diperangi, maka pada saat itu kemudian ladang jihad atau ladang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasul sudah menyatakan bahwa umatku tidak akan disiksa, akan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah. Tetapi siksaan Allah itu akan diberikan ketika masih hidup di dunia, yakni fitnah-fitnah, kemudian peperangan, kemudian gempa bumi, kemudian bala dan bencana yang lain. Itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan Rasul sudah memberikan bimbingan itu sudah pasti, dan umatnya tidak akan bisa dihancurkan dengan ancaman peperangan. Kemudian umatnya tidak akan bisa dihancurkan dengan kelaparan, dengan kemiskinan ya, walaupun juga ada yang miskin kemudian murtad ya, tetapi tidak akan bisa hancur ya, akidahnya tidak akan runtuh ya dengan kemiskinan. Tetapi ketika Rasulullah SAW berdoa supaya jangan difitnah atau timbul perselisihan, maka Allah tidak mengijabah atau Allah mendiamkannya. Nah, ini adalah bagian dari ujian sebenarnya. Allah ingin melihat siapa yang paling baik ya amalnya di dunia ini, yang semangatnya untuk menimbulkan persatuan dan kesatuan atau untuk menjaga silaturahim. Jadi Rasulullah di masjid ijabah itu berdoa 3 hal, yang 2 tadi diijabah, yang terakhir supaya tidak hancur dengan fitnah perselisihan. Ternyata Allah tidak kabulkan atau Allah tidak jawab doa Nabi itu. Artinya ini sudah menjadi kepastian. Tetapi kepastian ini bukan berarti kemudian kita sudah pasti kita bakal berpecah belah, sudah pasti akan menjadi 73 golongan.
Jangan begitu semangatnya, karena perintahnya justru sebaliknya. Perintah Allah di beberapa ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi menyatakan justru sebaliknya, supaya kita menjadi orang yang beruntung. Bukan semangatnya berpecah belah, tetapi semangatnya justru ingin bagaimana mengarah kepada persatuan. Karena Islam ini akan menang, Islam ini akan jaya, Islam ini akan menjadi terbukti, menjadi rahmat bagi semesta alam ketika umat Islam bersatu. Dan pada saat bersatu tersebut, dalam kekuatan ukhuwah silaturahim, maka kemudian segala keburukan-keburukan bisa kita singkirkan bersama-sama, atau kita minimalisir bersama-sama. Tapi manakala umat Islam kemudian berpecah belah, maka jangankan kita mengusir sesuatu yang mungkar, ya, memerangi kemungkaran di lingkungan kita sendiri kadang-kadang juga tidak mampu, apalagi di luar itu, ya. Bahkan kadang-kadang kita sendiri terjebak kepada perilaku kemungkaran, misalnya begitu. Nah, ini bahaya besar. Karena itulah Bapak dan Saudaraku, terutama ini saya pesankan lagi kepada generasi penerus, karena kita ini suka atau tidak suka ya akan berganti generasi kita. Jadilah ya kaum muslimin generasi-generasi yang kuat, yang semangatnya bukan untuk berpecah belah, tetapi semangatnya untuk bagaimana kita memperkuat hubungan silaturahim. Orang yang rajin bersilaturahim insya Allah bahagia. Ya, saya bukan membanggakan diri, contoh saja begini. Beberapa hari yang lalu, hari Sabtu yang lalu kalau tidak salah, saya ikut safar ya, mengunjungi saudara-saudara kita di wilayah Jampang, ya, di wilayah Jampang, wilayah minus, ya. Artinya di sana itu butuh pertolongan kita, ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa, saya akan musyawarahkan dengan Dewan Dakwah, ya, dai-dai pedalaman. Ternyata di lingkungan Jawa Barat dan lingkungan kabupaten pun masih yang banyak membutuhkan dai-dai yang militan. Yang militan maksudnya yang tahun uji, ya. Ternyata di wilayah Jampang ini, Jampang Tengah, Lekong, kemudian sampai Jampang Kulon, ya, ini daerahnya betul-betul membutuhkan dai-dai yang perlu turun ke sana, ya. Sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang sedikit demi sedikit kemudian tidak percaya kepada agamanya, kepada Islam. Nah, ini contoh jelas, ya. Mereka itu ya di kampung-kampung ini daerahnya minus, sampai-sampai seorang guru ya madrasah, seorang guru sanawiyah dan sebagainya itu enggak punya penghasilan tetap, ya. Ada gajinya cuma 100.000, bayangkan Pak, ngajar sebulan cuma dapat 100.000, sementara enggak ada pertanian di sana karena ternyata wilayahnya gunung-gunungnya itu batu-batu kapur, ya. Batu-batu kapur itu yang setiap hari diangkut oleh perusahaan ya bukan milik umat Islam gitu, ya. Ada di bawah perusahaan Korea, tetapi lagi-lagi di bawah Toba itu ya udah tahu lah punya siapa Toba itu, ya. Jadi di atasnya adalah Toba, dan 8.000 ton per hari itu diangkut batu-batunya itu untuk membuat hebel, ya, di luar situ. Kemudian jalan-jalannya pada rusak. Nah, tapi penduduknya sekitar situ yang tadinya tanah dia dan sebagainya tergadai. Akhirnya tidak punya penghasilan, bertani tidak bisa dan sebagainya. Sehingga anak-anak sekolahnya terpaksa masuknya ke sekolah-sekolah muslim, ya. Dan walaupun tadinya sesama sekolah kita itu ya gratis kan gitu, ya, sama-sama gratis, tapi ternyata kalah kita, ya. Sehingga pada saat susah gurunya untuk akses ke situ juga berat, ya, karena naik gunung, saya naik mobil Max bukan yang Max apa sih? Lupa saya mereknya, ya. Dengan Ijmi, saya ke sana dengan Ijmi itu 5 km sampai ke arah atas ke sekolah itu membutuhkan waktu perjalanan kurang lebih 38 menit atau 40 menit. Padahal jaraknya cuma 5 kilo dari pinggir jalan. Karena apa? Daerahnya naik, sempit, berbatu-batu, ya, itu dalam keadaan tidak hujan. Kalau hujan lebih parah lagi. Nah, gurunya yang ke arah situ kadang-kadang jaraknya 8 km dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang gurunya dengan pengorbanan yang semangat yang tinggi, ya, kadang-kadang minjem motor dan sebagainya, ada yang jalan kaki, bahkan kadang-kadang nginep 2 hari di situ. Nah, itu gajinya cuma 100.000. Ini yang kemarin bikin video, bikin pernyataan sama saya, minta tolong dicarikan dai-dai atau donatur-donatur yang bisa menolong mereka. Ya, mereka berteriak terus terang aja. Nah, inilah contoh-contoh, karena kita maunya di kota,
Kita maunya silaturahimnya sesama orang-orang top di kota. Sementara saudara kita yang di kampung-kampung seperti ini ya merasa terisolasi, nggak bisa hubungan dengan kita-kita. Kalau berhubungan dengan kita-kita dicurigai dan sebagainya, apalagi kalau tadi rajin berdakwah ya, sehingga urusannya dipersulit. Ini kenyataan ya, karena itulah kita berharap nih Islam ini kemudian menjadi kuat, tidak berpecah belah. Yang sedih lagi Bapak dan Saudaraku, kalau ada kematian sampai-sampai masyarakat itu bilang kalau nggak punya uang jangan mati deh gitu. Sampai ada yang bilang begitu Pak. Itu kan sedih. Karena apa? Mereka mesti melaksanakan tahlilan sampai 40 malam. Ya, dan untuk menyolatkan jenazah itu masing-masing diberi 25.000. Kemudian tahlilan juga sama, kurang lebih 15 sampai 20.000. 40 malam, sehingga kadang-kadang 40 hari itu habis 40 juta. Dari mana duitnya? Sehingga yang tadinya punya motor kemudian hilang duitnya. Ustadznya sudah sadar Pak, ustadznya mengerti bahwa itu tidak baik, tapi malah justru warganya ya, kalau misalnya nggak ada tahlilan, warganya itu sampai bilang begitu. Karena apa? Warga itu kalau ada yang meninggal dunia karena sehari-hari nggak punya penghasilan Pak. Jadi dengan adanya saudaranya yang meninggal itu dapat tadi 20.000 setiap hari sampai 40 hari, kan begitu ceritanya. Karena nggak ada penghasilan. Ini sedih sebenarnya. Ustadznya sudah paham. Sampai-sampai tahlilannya dibuat yang pendek, misalnya begitu ya. Di pendek itu maksudnya begini. Ya saya hanya memberikan contoh. Pak, kenapa nggak dibuat pendek? Maksudnya dibuat pendek itu ya sudah kita baca Al-Fatihah, ayat kursi, Qul Al-Falaq, Nas, kemudian mau tahlil kah, mau salawat, nggak usah lama-lama. Ini kadang-kadang acara sampai tengah malam, malah jalannya jauh-jauh lagi gitu kan. Nah ini kadang-kadang sedih ya yang seperti itu. Tapi ini nggak bisa dihilangkan karena warga butuh gitu ya. Yang sedih itu kalau yang sudah meninggal dunia nggak punya apa-apa, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan berhutang. Nah inilah contoh-contoh sebenarnya yang perlu disadarkan. Pengajian-pengajian ya nggak ada ya. Pengajian-pengajian nggak ada. Begitu ada pengajian-pengajian yang mengajarkan kayak gini, itu malah dianggap menimbulkan perpecah belahan. Jadilah perjuangan yang sulit karena memang jarang silaturahim tadi. Oleh karena itu saudara-saudaraku dan mas sekalian, ini kenyataan yang kita hadapi, tetapi kita tidak boleh putus asa karena kewajiban kita adalah menyampaikan dan terus menolong saudara-saudara kita, sehingga dengan cara begitu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang hadis berikutnya ya. Tadi kita harus sampaikan ya, kita harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap sesama muslim. Ya, cukup berdosa orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki atau diberikan kekuasaan atau diberikan jabatan, tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap ro'iyahnya. Ya, bahasa Arab itu ro'iyah. Ro'iyah itu orang-orang yang berada di kepemimpinan kita atau di bawah kendali kekuasaan kita. Kalau kita sebagai kepala keluarga, maka ro'iyah kita berarti anak, istri, dan anggota keluarga kita. Kalau sebagai RT ya warga di RT itu. Kalau sebagai RW berarti warga yang ada di RW itu. Nah itu namanya cukup berdosa orang-orang yang diberikan tanggung jawab ya, tetapi dia tidak mau menjamin atau tidak mau bertanggung jawab kepada ro'iyahnya. Disinilah makanya sebenarnya untuk menjadi pemimpin ini berat ya. Makanya Utsman bin Affan itu mengorbankan seluruh hartanya untuk menjadi kepemimpinan, dan bahkan kata-kata Utsman bin Affan yang sangat-sangat menginspirasi dan itu dibenarkan ya, dan menjadi asar para ulama ya. Segenggam kekuasaan itu dapat merubah segala sesuatu yang tidak bisa dirubah dengan Al-Quran. Seolah-olah ini melecehkan Al-Quran, padahal tidak. Maksudnya begini, Al-Quran itu akan tegak hukum-hukumnya. Al-Quran itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam apabila yang melaksanakannya adalah kekuasaan. Contohnya misalnya kewajiban untuk menarik zakat, ya, itu harus kekuasaan. Kemudian kewajiban untuk mencegah segala bentuk kemungkaran, itu harus dengan kekuasaan, dengan tangan. Ya, kalau orang-orang biasa misalnya gitu ya, orang-orang seperti kita kemudian paling hanya bisa menghimbau, paling hanya bisa membuat fatwa. Tetapi kalau dengan kekuasaan, maka dengan tanda tangan istilahnya begitu ya, dengan ketuk palu tanda tangan, instruksi yang jelas, apalagi didasari dengan dalil-dalil yang kuat, nasihat para ulama, dan itu mesti dilaksanakan, maka kemudian hukum juga akan tegak.
Itulah contoh-contohnya. Ulama-ulama nggak bisa seperti itu, tapi dengan segenggam kekuasaan, kata Utsman, akan mampu merubah segala sesuatu yang tidak bisa dirubah dengan Al-Quran. Dan itu menjadi asar yang sangat luar biasa. Karena itu umat Islam harus menjadi penguasa. Di lingkungan-lingkungan terkecil pun harus menjadi penguasa. Dan untuk menjadi penguasa mestinya kita menjadi orang kaya dulu. Ya, ini adik-adik jadi orang kaya nanti ya. Jadi pengusaha-pengusaha yang sukses kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan sebagainya. Kita doakan Bapak-bapak ya, generasi kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, semuanya orang-orang kaya yang dengan kekayaannya kemudian berhikmah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Ya, mudah-mudahan menjadi penambah ya semangat kita di dalam berjuang untuk ya menegakkan ajaran agama ini melalui kewajiban kita membangun silaturahim. Ya, dengan silaturahim maka insya Allah tidak akan ada nanti penghalangan-penghalangan, penghadangan-penghadangan. Pembangunan masjid dihalang-halang, ya pembangunan rumah maksiat malah disetujui gitu ya. Ada acara-acara pengajian kemudian dicurigai, sementara ada kontes waria malah ikut sponsori. Nah ini kan, atau ikut melindungi. Ini bahaya besar ini. Dan terjadi ya Pak ya. Ini terjadi. Sedih kita. Ya begitu ditanya kenapa ya majelis ulama dan sebagainya kecolongan alasannya kan gitu. Ini kan sedih Pak. Begitu sudah beredar dan sebagainya kok majelis ulama setempatnya kemudian lengah kecolongan kan. Padahal informasi sudah kita berikan. Ya, informasi-informasi pendahuluan sudah kita berikan. Ketika kita mau bergerak kemudian dicegah dan sebagainya, seolah-olah kita nanti radikal. Ya begitu sudah selesai alasannya kecolongan. Ini kan sedih yang model begini. Sementara ada pengajian yang terakhir Hanan Ataki ya Pak ya. Ya yang di mana Madura ya. Madura. Ya, padahal Hanan Ataki kan bukan siapa-siapa dalam arti tidak ikut ormas manapun. Tapi ya tetap saja dicurigai. Nah ini contoh-contoh yang tidak baik. Yang ini menjadi pelajaran bagi kita. Saya tidak menghasut, tidak apa, tapi bagaimana ini menjadi keprihatinan kita. Jangan sampai terjadilah di wilayah kita. Nah mereka harus kita sadarkan bersama-sama. Mudah-mudahan kajian seperti ini kemudian menjadi penyadar bagi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi dan maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.